suatu hari, di kuil Dewa Siwa ada seorang penyapu yang sangat tulus dan setia. Setiap hari dia memerhatikan ada ratusan, bahkan ribuan bapta untuk berdoa menghadap Dewa Siwa. Dan penyapu pun berpikir dalam hatinya, Tuhan berdiri sepanjang hari di sana, Tuhan pasti lelah. Tuhan, Engkau berdiri sepanjang hari di sini untuk memberikan dahsyat kepada setiap orang yang datang. Engkau pasti lelah dan kakimu pasti sakit. Biarkan aku membantumu, Tuhan. Setidaknya sehari saja dapatkah aku menggantikanmu dan Engkau bisa beristirahat untuk hari ini. Oh, terima kasih banyak dokterku. Ini adalah ide yang bagus. Aku tidak keberatan bertukar denganmu dan mengambil istirahat. Namun, bagaimana cara kamu menggantikanku? Itu mudah, Tuhan. Tuhan hanya perlu merubahku agar terlihat sepertimu, dan Tuhan merubah wujudmu agar terlihat sepertiku. Baiklah. Aku akan merubahmu menjadi terlihat sepertimu. Tapi dengan satu syarat. Kamu hanya boleh berdiri di sini, tersenyum kepada semua orang yang hadir dan berikan blessing kepada mereka. Jangan pernah mengganggu apapun ataupun mengatakan apapun. Cukup perhatikan saja. Tentu, Tuhanku. Dewa Siwa mengubah dirinya menjadi seorang penyapu, dan penyapu berubah menjadi Dewa Siwa. Mereka mulai memainkan perannya di kuil tersebut. Kemudian datanglah seorang kaya raya untuk berdoa. Ya Tuhan, bantulah aku agar bisnis dan rezekiku lancar selalu. Terima kasih Tuhan. Wah, terima kasih banyak Tuhan. Engkau telah mengabulkan permohonanku. Terima kasih Tuhan atas kemurahan hati-Mu. Terima kasih. Oh Tuhan, aku akan berangkat belayar sebentar lagi. Aku mohon bimbingan, tuntunan serta perlindungan agar aku dapat berangkat dan kembali dengan selamat. Aku mohon lindungi juga keluargaku di sini. Tuhan, aku mohon. Jangan bergerak. Kau ditangkap atas tuduhan penyelenggaraan uang dan harus diperlihatkan di kantor polisi. Benar Pak, tangkap dia Pak. Dia telah mencuri semua uangku. Bapak ini, saya tidak pernah memberi apapun. Saya tidak pernah mengambil uang Bapak. Saya tidak pernah melakukan itu. Mana yang punya dosa mencuri? Saya tidak bawa uang yang kalian maksudkan. Jangan bicara sembarangan ya. Ikut kami ke kantor polisi dan jelaskan di sana. Terima kasih Tuhan. Akhirnya pencuri itu tertangkap. Penyapu dalam wujud dewa kesal melihat kejadian itu semua. Dia merasa tidak adil dan tidak bisa mentolerir ketidakadilan itu. Dia pun tak tahan untuk mengatakan kebenarannya untuk menyelamatkan si pelaut. Sok, kamu telah melakukan kesalahan. Bukan si pelaut yang melakukannya, tapi seseorang sebelum kau datang dan mengambil uang itu. Siapa yang berbicara itu? Ini aku, Tuhanmu yang berbicara. Wah, wah, wah. Orang ini bukan saja seorang pencuri, tapi dia juga seorang penipu yang cerdik. Dia telah menipu kita semua dengan membuat seakan-akan Tuhan berbicara dengan kita. Malam pun tiba. Dewa Siwa dalam wujud penyapu datang, dan Tuhan
mengubah kembali penyapu ke wujud semula. Anakku, bagaimana harimu? Aku pikir itu akan mudah, Tuhan, tapi ternyata tidak sama sekali. Aku mencoba untuk melakukan hal yang baik, Tuhan, namun orang itu tidak percaya padaku. Nampaknya orang itu tidak memiliki keyakinan yang sebenarnya kepada Tuhan. Bagaimana mungkin seorang pelaut yang tidak bersalah harus diperlakukan tidak adil seperti itu, Tuhan? Aku tahu betul bukan dia yang melakukannya. Oh anakku, kenapa kamu tidak melakukan sesuai dengan rencana dan syarat yang kuajukan tadi? Tidakkah kamu percaya padaku? Apakah menurutmu aku tidak mengerti isi hati semua orang yang datang ke tempat ini? Begini, orang kaya tadi datang ke tempat ini dengan membawa uang hasil dari menipu seseorang, sehingga itu bukanlah miliknya. Di sisi lain, satu uang koin yang ditawarkan oleh orang yang miskin itu adalah satu-satunya koin yang dia miliki. Tapi dia memberikan koin itu padaku dengan sepenuh keyakinan terhadapku. Pelaut mungkin tidak melakukan kesalahan apapun, namun jika dia ikut berlayar hari ini, dia akan mati karena cuaca. Sebaliknya, dia akan tetap hidup dan aman saat ini di penjara. Cepat atau lambat, polisi akan meminta maaf kepadanya dan melepaskannya karena tidak terbukti melakukan hal yang tidak ia lakukan. Aku tidak tahu semua ini, Tuhan. Maafkan aku. Aku memiliki rencana terbaik untuk kehidupan setiap orang. Namun karena keyakinanmu padaku goyah, kamu mulai mencoba melakukan hal-hal itu sendiri. Jangan lakukan itu. Percayalah padaku. Untuk semua hal yang kita lihat di sekitar, Tuhan telah memiliki rencana. Kita hanya perlu mempercayai kebijaksanaannya dan menerima kehendaknya.
SSG Mahendra Data. Iya, skenario dramanya juga penuh makna. Dan tadi tari siwanya juga bikin merinding kan, Sinta kan? Tadi siapa sih? Bro Yudi ya? Aduh, menjiwai banget sih nari siwanya. Sinta bisa nari nggak? Bisa dong. Coba. Ini ya. Ya. Ayo. Wah, berarti nanti di acara selanjutnya wajib nari nih Sinta. Setuju nggak para banta kalau Sinta jadi Parwati? Oke. Oh, drama tari yang tadi keren nggak? Kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi dong. Sekian pementasan sekaligus persembahan dari Balfikas dan Youth SSG Mahendra Data. Para banta terkasih, dipersilakan kembali ke tempat duduk semula menghadap altar karena acara akan ditutup dengan adat.